Kampung kecil di Jawa Tengah itu terasa hidup di musim panen tahun 90-an. Sawah membentang luas, di belakang rumah-rumah sederhana berdinding bambu, dan aroma padi kering tercium di udara. Di salah satu sudut kampung, rumah keluarga Siti berdiri dengan atap genteng tua dan pekarangan yang ditanami pohon pisang. Rumah itu tak jauh beda dari tetangga, tapi akhir-akhir ini ada semangat baru yang mengalir di dalamnya. Pak Mulyo, bapak Siti, baru saja diangkat jadi lurah, dan bagi keluarga yang selama ini hidup pas-pasan, jabatan itu seperti angin segar yang membawa harapan. Siti, gadis 16 tahun yang pendiam, berdiri di ambang pintu dapur. Matanya tak bisa lepas dari keramaian di belakang rumah. Pak Mulyo, pria berusia 40-an tahun dengan sorot mata tegas tapi hangat, sedang mengarahkan sekelompok tukang lokal. Mereka membawa kayu jati dan bambu, menancapkan tiang-tiang besar ke tanah yang sudah diratakan. Pak Mulyo punya rencana besar, membangun gudang untuk menyimpan hasil panen warga. Biar kampung iki maju, Ti, katanya kemarin malam sambil menyeruput kopi hitam di beranda. Lurah kudu ngasih contoh, ora mau ngomong. Siti cuma mengangguk, tapi di dalam hati dia excited. Gudang itu bakal jadi sesuatu yang belum pernah ada di kampung mereka. Bangunan besar yang bikin orang takjub. Hari itu, matahari bersinar terik dan suara palu bertemu paku terdengar riuh. Siti melangkah keluar, membawa ceret air dingin untuk para tukang. Rambutnya yang dikuncir sederhana bergoyang pelan saat dia berjalan melewati sawah kecil di samping rumah. "Pak, iki airnya," katanya pelan, menyerahkan ceret ke tangan Pak Mulyo yang sudah berkeringat. Bapaknya tersenyum mengusap kening dengan lengan bajunya. "Matur nuwun, Ti. Sabar ya. Minggu iki bakal rame terus." Siti balik tersenyum tipis, lalu duduk di bawah pohon pisang, ngintip kerjaan tukang. Dia suka lihat kayu-kayu disusun rapi, tiang-tiang berdiri tegak. Pak Mulyo bilang gudangnya bakal selesai dalam sebulan kalau cuaca mendukung. "Kita bisa membantu warga yang kekurangan," tambahnya sambil menunjuk tanah kosong yang bakal jadi lantai gudang. Di dalam rumah, Bu Sari sibuk di dapur. Wanita 36 tahunan itu dengan wajah lembut dan tangan cekatan sedang mengaduk kuah sayur bayam di kuali besar. Bau daun kemangi dan bawang goreng menguar ke seluruh ruangan. "Siti, tolong ambil bumbu di pawon buri," serunya tanpa menoleh. Siti buru-buru masuk, mengambil sebungkus garam dari rak bambu. "Bu, masak akeh banget iki?" tanyanya, suaranya pelan seperti biasa. Bu Sari menghela nafas, matanya melirik ke arah pintu yang terbuka ke pekarangan. "Duh Gusti, proyek bapakmu iki duitnya gede, Ti. Aku dini ora cukup." Siti cuma diam. Tahu ibunya memang pekerja keras tapi gampang cemas. Bu Sari selalu begitu, takut kehabisan beras, takut sawah kering, dan sekarang takut proyek gudang bikin mereka jatuh miskin lagi. Tapi Pak Mulyo beda. Dia penuh semangat. Sore itu, dia panggil Siti buat duduk bareng di beranda. "Ti, gudang iki bakal gede loh. Atape nganggo seng, temboke nganggo papan kayu jati. Warga bisa titip padi, kita jaga. Terus kita bisa kelola. Juga kita bisa bagi yang butuh. Kampung iki kudu bareng-bareng maju," katanya, matanya berbinar. Siti mengangguk, membayangkan gudang besar dengan tumpukan karung beras rapi di dalamnya. "Tapi Pak, kalau ramai banget, Siti takut tidak bisa bantu banyak," jawabnya malu-malu. Pak Mulyo tertawa kecil mengacak rambut anaknya. "Ora popo, Ti, bantuanmu udah cukup. Nek ibumu wedi, bilang bapak sing nanggung kabeh." Siti cuma nyengir, senang lihat bapaknya penuh harapan. Pembangunan berjalan lancar. Tukang-tukang lokal, kebanyakan teman Pak Mulyo dari sawah, kerja dengan semangat. Mereka membawa kayu dari hutan dekat kampung, potong bambu dari pinggir kali, dan mulai bikin kerangka. Siti sering membantu bawa air atau camilan dari dapur, roti sobek, atau pisang rebus yang Bu Sari siapin. "Mbak Siti, gudang iki bakal apik tenan loh," kata salah satu tukang, pria muda yang giginya ompong sambil nyengir. Siti cuma balas senyum, lalu balik ke dapur. Dia suka bantu ibunya, tapi juga penasaran sama gudang itu. Setiap hari dia ngintip dari jendela dapur, lihat tiang-tiang makin tinggi, kerangka atap mulai jadi bentuk.
Hari ketiga pembangunan, tiang utama gudang akhirnya berdiri. Pak Mulyo mengadakan syukuran kecil, selamatan. Cuma potong ayam kampung sama nasi liwet buat keluarga sama tukang. Malam itu suasana hangat. Siti duduk di tikar pandan bareng Bu Sari, makan pakai tangan sambil dengar Pak Mulyo cerita. Besok kita mulai pasang dinding. Nek cepat seminggu iki lantainya udah jadi, katanya sambil ngunyah. Bu Sari cuma manggut-manggut, tapi matanya sesekali melirik ke arah sawah yang gelap di belakang gudang. Pak, ora usah cepet-cepet banget. Aku wedi duit entek, gumamnya pelan. Pak Mulyo nyengir. Tenang Bu, lurah iki duwe cara kok. Siti cuma dengerin, pikir ibunya lebay. Toh semua kelihatan masih baik-baik saja kok. Malam makin larut. Setelah syukuran selesai, tukang pulang dan keluarga masuk rumah. Siti membantu Bu Sari cuci piring, terus beres-beres dapur. Lampu di ruang tengah menyala redup, bikin bayangan pohon pisang di luar kelihatan goyang-goyang. Siti masuk kamarnya, ruangan kecil dengan kasur kapuk dan kelambu usang. Dia berbaring, rebahan, tarik selimut sampai dagu. Matanya masih terbuka, ngebayangin gudang gede yang bakal berdiri megah di belakang rumah. Kapan ya selesai? Gumamnya sendiri, senyum tipis di bibirnya. Tiba-tiba dari arah sawah ada suara aneh, pelan, kayak angin bersiul, tapi nggak biasa. Siti bangkit, membuka kelambu dan ngintip dari celah jendela kayu. Sawah gelap, cuma ada bayang-bayang padi yang diam. Angin tidak ada, pohon pisang di pekarangan juga enggak goyang, tapi suara itu terdengar sss, kayak orang nyanyi jauh di tengah sawah. Jantung Siti berdetak kencang sebentar, tapi dia buru-buru tarik nafas panjang. Mungkin aku capek, pikirnya. Balik rebahan dan tutup mata. Dia gak mau mikir aneh-aneh. Besok masih harus bantu ibunya dan gudang itu masih harus dibangun. Suara itu lama-lama hilang, tenggelam dalam dengung jangkrik yang biasa. Di teras, Pak Mulyo duduk sendirian, menyalakan rokok kretek. Dia ngeliatin tiang gudang yang baru berdiri. Siluetnya kelihatan samar di bawah bulan sabit. Bakal api iki, gumamnya. Gak tahu kalau malam itu jadi awal dari sesuatu yang gak dia rencanain. Sementara di dapur, Bu Sari simpen sisa nasi liwet. Tangannya gemetaran tanpa sebab. Dia gak bilang apa-apa, cuma cepat-cepat matiin lampu minyak dan masuk kamar. Malam itu sunyi lagi, tapi ada rasa aneh yang mulai bersemayam di udara. Hari-hari di kampung kecil itu mulai terasa lebih ramai sejak gudang di belakang rumah Siti mendekati selesai. Kerangka kayu jati yang kokoh kini berdiri tegak. Dindingnya sudah tertutup papan tebal, dan atap seng yang baru dipasang berkilau di bawah sinar matahari. Udara siang itu panas, bikin keringat menetes dari dahi para tukang yang masih sibuk memaku dan memotong kayu. Siti berdiri di ambang pintu dapur. Tangannya memegang ceret air dingin yang baru diambil dari sumur. Matanya memperhatikan gudang yang hampir jadi. Bentuknya makin jelas, kotak besar dengan pintu lebar di sisi selatan. Dia gak bisa bersuara betapa bangganya dia sama rencana Pak Mulyono, meski dia cuma diam seperti biasa. Di antara tukang-tukang itu, Mas Joko paling menonjol. Pria 25 tahun itu ceria, suaranya lantang, dan gerakannya cepat meski sering ceroboh. Dia teman dekat Pak Mulyo dari dulu, sering bantu di sawah sebelum jadi tukang kayu. Siang itu dia lagi naik di balok atap, palu di tangan, sambil nyanyi-nyanyi kecil bersenandung sambil pasang seng. "Pak Mul, iki atape apik tenan. Ini pasti akan awet," teriaknya ke bawah, nyengir lebar. Pak Mulyo yang berdiri di bawah sambil ngukur kayu, cuma ngangguk sambil balas, "Iya Jok, kerja yang bener, ben cepet rampung." Siti nyengir kecil dari kejauhan, suka lihat Mas Joko yang bikin suasana hidup. Siti melangkah mendekat. Ceret air masih dia pegang erat. "Pak, Mas Joko, iki banyune," katanya pelan, naruh ceret di atas meja kayu kecil yang dipakai tukang buat istirahat. Pak Mulyo mengusap keringat, ambil gelas, terus menuang air. "Matur nuwun Ti, panas banget iki cuacane," katanya. Suaranya tegas tapi penuh sayang. Mas Joko lompat turun dari atap, rambutnya kusut penuh serbuk kayu. Dia ambil gelas juga, minum cepat sambil nyanyi pelan. Tapi pas naruh gelas, wajahnya berubah. Dia melirik Pak Mulyo, terus ngomong pelan, "Pak,
Semalam aku dengar bisik-bisik dari atap gudang ini loh, kayak orang ngomong. Tapi aku sendirian waktu itu. Suaranya yang biasanya ceria jadi agak serius. Pak Mulyo cuma ketawa kecil, tepuk pundak Mas Joko. Jok, mungkin kamu kelelahan. Iya mungkin sih Pak, tapi aneh loh, suaranya jelas. Siti yang dengar dari samping, gak bilang apa-apa, tapi dia penasaran, bisik-bisik. Dia ingat suara aneh malam pertama saat tiang gudang berdiri, tapi gak mau bilang apa-apa. Dia cuma balik ke dapur, bantu Bu Sari yang lagi metik bayam buat makan siang tukang. Malam itu setelah makan malam selesai, Siti duduk di kamarnya. Lampu minyak di ruang tengah nyala redup, bikin bayangan pohon pisang di luar kelihatan goyang pelan. Dia tarik ke lampu, buka celah jendela kayu, dan ngintip ke gudang. Gelap banget, cuma ada siluet atap seng yang samar di bawah cahaya bulan. Tukang-tukang udah pada pulang. Kampung sunyi, cuma dengar suara jangkrik. Siti nggak tahu kenapa, tapi kata-kata Mas Joko tadi siang bikin dia kepikiran. Dia pegang tepi jendela, mata mencari-cari sesuatu di kegelapan. Mungkin cuma angin, gumamnya sendiri, mencoba tenang. Tiba-tiba ada suara pelan dari arah gudang, kayak orang ngomong cepet, pakai bahasa aneh, bukan Jawa, bukan apa-apa yang Siti pernah dengar. Suaranya kecil tapi jelas banget di telinga Siti. Jantungnya berdetak kenceng, tangannya gemeteran pegang jendela. Dia ngintip lebih fokus, tapi nggak ada apa-apa. Cuma bayang pohon pisang yang goyang pelan. Meski angin gak ada, dia takut, tapi nggak berani bilang siapa-siapa. Mungkin aku ngantuk, pikirnya. Buru-buru tutup jendela, terus masuk selimut. Dia tutup mata erat-erat, nyoba lupain suara itu. Malam itu jadi panjang buat dia, meski akhirnya dia tertidur. Besok paginya, suasana balik normal, matahari udah naik. Tukang-tukang datang lagi, termasuk Mas Joko yang kelihatan ceria kayak biasa. Siti bantu Bu Sari bikin teh manis buat mereka, sambil dengerin obrolan di pekarangan. Pak Mulyo lagi ngawasin tukang yang pasang pintu gudang. Terus Mas Joko datang buru-buru. Pak, paluku hilang. Kemarin aku simpen rapi di gudang. Tadi pagi gak ada. Wajahnya bingung. Pak Mulyo cuma geleng-geleng, nyengir. Kowe iki ceroboh, Jok. Mungkin lupa taruh. Cari lagi. Kalau gak ketemu, pakai yang lain dulu. Mas Joko garuk kepala, balik ke gudang sambil ngomel sendiri. Siti yang dengar dari dapur mulai curiga. Palu hilang, bisik-bisik. Dia ingat suara semalam, tapi gak berani bilang. Dia cuma ngeliatin gudang dari jauh, mikir apa bener ada yang aneh. Tapi keluarga sibuk, Bu Sari masak, Pak Mulyo ngawasin tukang, dan Siti bantu apa yang bisa. Siang itu, dia bawa bakul berisi pisang rebus ke tukang, terus duduk bentar di bawah pohon pisang. Dia ngeliat Mas Joko pakai palu baru, ketawa-ketawa sama tukang lain. Mungkin bapak bener, Mas Joko cuma capek. Pikirnya nyoba yakinin diri sendiri. Sore menjelang, matahari mulai turun ke barat. Siti berdiri di pekarangan, bantu Pak Mulyo ngitung kayu sisa. Cahaya jingga dari matahari terbenam, bikin atap seng gudang berkilau. Tukang-tukang udah mulai beres-beres, siap pulang. Siti ngelihat ke arah gudang, terus matanya tertahan. Di ujung atap dekat balok kayu yang baru dipasang, ada bayang hitam kecil, seperti orang jongkok, tapi cuma sekilas. Dia kucek mata ngeliat lagi, tapi udah hilang. Jantungnya berdetak cepat, tapi dia cepat-cepat buang muka. Mataku salah lihat kali, gumamnya. Mencoba tenang, dia gak bilang apa-apa ke Pak Mulyo, apalagi Bu Sari yang gampang takut. Di sisi lain, malam itu Pak Mulyo duduk di beranda, nyalain rokok kretek kayak biasa. Gudang iki bakal rampung minggu iki, Ti. Apik ya, katanya ke Siti yang lemas membawa gelas kosong dari dapur. Siti mengangguk, senyum tipis. Iya Pak, apik banget, jawabnya pelan. Tapi di dalam hati dia gak bisa lupain suara aneh semalam sama bayang hitam tadi sore. Dia masuk rumah, bantu Bu Sari beresin dapur, terus masuk kamar. Jendela dia tutup rapat, gak mau ngintip lagi. Malam itu dia tidur cepet, gak mau mikir apa-apa.
Gudang itu memang hampir jadi, tapi ada sesuatu yang mulai terasa nggak beres, meski belum ada yang sadar selain Siti. Gudang di belakang rumah Siti akhirnya selesai. Atap sengnya mengkilap di bawah matahari sore. Dinding kayu jatinya berdiri kokoh, dan pintu lebarnya terbuka untuk pertama kalinya, menyambut karung-karung beras dari panenan warga. Hari itu kampung terasa ramai. Beberapa tetangga datang bawa padi dalam karung goni. Senyum lebar di wajah mereka. Pak Mulyo berdiri di depan gudang. Tangannya memegang buku catatan kecil, ngitung berapa karung yang masuk. Siti membantu di sampingnya, berdiri dengan pensil di tangan, nyatet angka-angka yang bapaknya sebut. 50 karung iki, Tik. Tulis jenenge. Ini namanya Pak Slamet, katanya tegas. Matanya gak lepas dari tumpukan beras yang mulai mengisi lantai gudang. Siti mengangguk pelan, menulis rapi di kertas. Dia suka bantu kayak gini, meski cuma diam dan nyatet. Malam harinya, suasana rumah berubah sunyi setelah warga pulang. Siti duduk di dapur, bantu Bu Sari nyuci piring sisa makan malam. Lampu minyak di ruang tengah nyala redup, bikin bayangan di dinding kelihatan gemetar. Bu Sari tiba-tiba berhenti nyuci, tangannya masih pegang piring. "Tik, kamu denger gak?" Tanyanya pelan. Matanya melirik ke pintu belakang yang terbuka sedikit. Siti mengangkat kepala, mendengarkan. Ada suara berisik dari arah gudang, seperti karung ditarik-tarik di lantai. Sruk, 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 sruk. Jantung Siti berdetak cepat, tapi dia cuma bilang, "Ah, mungkin angin, Bu." Bu Sari geleng-geleng, buru-buru naruh piring terus panggil Pak Mulyo yang lagi duduk di beranda. "Pak, cek gudang sekarang, kok berisik banget ya? Arah suaranya dari situ," katanya. Suaranya agak gemeter. Pak Mulyo bangkit, ambil senter dari meja, terus melangkah ke pekarangan. Siti ikut di belakang, penasaran meski sedikit takut. Malam itu gelap, bulan cuma separuh, bikin gudang kelihatan kayak bayang besar di tengah sawah. Pak Mulyo buka pintu gudang, menyorotkan senter ke dalam. Semua karung masih rapi. Tumpukannya tinggi sampai hampir nyentuh balok atap. "Ora apa-apa, Sar," teriaknya ke arah rumah. Tapi pas dia mau nutup pintu, cahaya senter nyangkut di lantai. Ada jejak tanah basah, kayak bekas kaki, nyambung dari pintu sampai ke tumpukan karung. Pak Mulyo cemberut, masuk lebih dalam, terus nunduk periksa. "Aneh iki, ora udan kok teles," gumamnya. Siti ngintip dari pintu, enggak bilang apa-apa, tapi pikirannya balik ke bayang hitam yang dia lihat di atap kemarin. Besok paginya warga datang lagi. Kali ini bukan urusan padi, tapi mengeluh. Pak Slamet yang kemarin titip 50 karung berdiri di depan gudang bareng Pak Mulyo. "Pak Mul, iki aneh. Berasku senang dur tak titip. Lah kok pindah nang ngisor? Gudangnya dikunci ora sih?" tanyanya. Wajahnya bingung. Pak Mulyo geleng-geleng. "Awang dikunci kok, Met. Orang mungkin ono sing mlebu." Siti yang lagi bantu Bu Sari nyapu pekarangan mendengar obrolan itu. Dia ingat suara semalam, terus jejak tanah basah. Dia nyamperin Bu Sari bisik pelan, "Bu, aku sempat lihat bayangan ireng nang atap gudang wingi sore." Bu Sari langsung melotot, tangannya pegang sapu erat-erat. "Siti, ojo nakut-nakuti sih. Mungkin kamu salah lihat. Apa burung kali?" Siti cuma diam, tahu ibunya takut hal-hal gitu, meski di dalam hati dia nggak yakin. Malam berikutnya, suara itu balik lagi. Kali ini lebih jelas, sruk 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 sruk, seperti karung digeser pelan. Siti kebangun dari tidur. Jendela kamarnya masih tutup rapat, tapi suara itu nyelinap masuk. Dia bangkit, buka kelambu, terus nyelonong ke ruang tengah. Pak Mulyo udah berdiri di pintu belakang, senter di tangan. "Pak, iki suaranya saya kaya mau bengi meneh, Pak," bisik Siti, ikut berdiri di samping bapaknya. Pak Mulyo ngangguk, matanya serius. "Ayo, cek bersama." Mereka melangkah ke pekarangan. Udara malam dingin menyelinap ke baju Siti. Pintu gudang dibuka, senter nyala, terus sorot ke dalam. Semua karung kelihatan rapi, tapi di sudut kiri ada tumpukan kecil yang goyang pelan, seperti disentuh angin. Meski pintu gudang tertutup rapat dan gak ada celah masuk, Siti pegang lengan Pak Mulyo. Jantungnya berdetak kencang. "Pak, iki orang normal, Pak," bisiknya. Pak Mulyo cuma diam, sorot senter ke atap, terus ke lantai. Jejak tanah basah
balik lagi. Kali ini lebih panjang, nyambung ke sudut yang goyang tadi. Aneh tenan, gumamnya. Suaranya mulai gak tenang. Mereka balik ke rumah, gak bilang apa-apa ke Bu Sari yang udah ketiduran. Pak Mulya duduk di beranda, nyalain rokok, mikir keras. Siti balik ke kamar, tapi gak bisa tidur lagi. Keesokan harinya, Pak Mulya mutusin minta Mbah Sukir datang. Tetangga tua itu umurnya udah 60-an. Langkahnya pelan, tapi matanya tajam. Dia pendiam, jarang ngomong kecuali ditanya. Tapi orang kampung tahu dia ngerti banyak soal hal gaib. Siti berdiri di pekarangan, lihat Mbah Sukir masuk gudang bareng Pak Mulya. Mbah Sukir cuma bawa tas kain kecil, ngeliatin tumpukan karung, terus naik tangga kayu buat periksa atap. Dia turun setelah beberapa menit, wajahnya datar. Gudang iki duwe bayang mul, ora resik, katanya pelan, suaranya berat. Pak Mulya cemberut, maksudnya Mbah? Mbah Sukir cuma ngangguk tipis. Aku nyarankan buat selamatan kecil-kecilan, doa. Pak Mulya diam, nggak langsung setuju. Mungkin warga pada sibuk Mbah. Ono sing narik setan ring gudang iki, ono sing ngirim. Sopo Mbah sing ngirim? Mbah Sukir cuma geleng-geleng. Aku kurang ngerti, tapi ini harus segera diatasi. Siti yang mendengar dari jauh ngerasa dingin di punggungnya. Dia ingat sosok tadi malam, rambut ijuk, mata lobang, nyengir lebar. Ya, penampakan semalam. Pak Mulya balik ke rumah, wajahnya merah, terus duduk di beranda. Aku ora nyangka warga kampung ini ada yang tega sama aku, gumamnya, nyalain rokok. Bu Sari berdiri di samping. Pak, kita harus cepat-cepat ngadain selamatan. Aku sudah gak tahan, Pak. Pak Mulya ngangguk, meski kelihatan jengkel. Siti cuma diam, bantu ibunya beresin dapur, tapi pikirannya gak bisa tenang. Dia takut, tapi penasaran. Siapa yang berani menaruh benda itu sih? Malam itu setelah Mbah Sukir pulang, Siti duduk di kamarnya lagi. Jendela ditutup rapat, tapi tiba-tiba ada bisikan dari arah gudang. Pelan, cuma satu kata, Mulya. Suaranya dalam kayak keluar dari tanah. Siti menarik selimut, matanya melotot ke arah jendela. Dia gak berani buka, gak berani cek. Bisikan itu cuma sekali terus hilang, tapi bikin dia gemeteran sampai subuh. Dia gak bilang ke Pak Mulya atau Bu Sari, takut bikin ibunya tambah parno. Gudang yang tadinya jadi kebanggaan sekarang jadi sumber takut. Dan Siti ngerasa ada yang ngintip dari atap, meski dia gak lihat lagi. Pagi itu, matahari baru muncul di ufuk timur, sinarnya nembus kabut tipis yang mengelilingi sawah. Di pekarangan rumah Siti, kloso-kloso atau tikar sudah digelar. Penuh sesaji nasi tumpeng, pisang raja sama kembang setaman yang Bu Sari petik dari kebun pisang semalam. Siti berdiri di samping ibunya, tangannya sibuk nyusun daun pisang buat bungkus nasi. Dia gak banyak omong, cuma ikut bantu. Meski matanya sesekali melirik ke gudang yang berdiri tegak di belakang rumah. Atap sengnya kelihatan biasa di bawah cahaya pagi, tapi Siti gak bisa lupain sosok berjari panjang yang dia lihat 2 malam lalu. Pak Mulya berdiri di tengah pekarangan, ngatur warga yang mulai berdatangan. Suaranya tegas. Ya, yang namanya juga lurah ya, kayak lurah yang lagi ngasih arahan. Ayo para warga, kita bareng-bareng membersihkan gudang ini. Membersihkan yang tidak-tidak dengan cara selamatan ini. Minta doa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Mbah Sukir nanti bakal mimpin doanya, katanya. Tangannya nunjuk ke arah Mbah Sukir yang duduk di kursi kayu, tas kain kecil di pangkuannya. Tetangga tua itu cuma ngangguk pelan, matanya tajam ngeliatin gudang. Siti seperti biasa bantu Bu Sari bawa air kendi ke meja sesaji, terus duduk di pinggir dengerin warga yang mulai ramai ngobrol. Ini gudang kita itu khususnya punya Pak Mulya ya, apik. Tapi lah kok serem ya, bisik salah satu warga, ibu-ibu yang bawa anak kecil. Siti cuma diam, tahu apa yang mereka maksud. Ritual dimulai pas matahari naik lebih tinggi. Mbah Sukir berdiri di pinggir gudang, bawa bulu ayam coklat sama kain putih kusut yang dia temuin kemarin. Dia taruh benda-benda itu di atas batu besar, terus nyalain api kecil pakai kayu kering. Bau tanah basah dari kain itu nyebar, bikin Siti mundur selangkah. Mbah Sukir mulai baca doa panjang, suaranya pelan tapi berat, kayak nyanyi lagu tua yang gak ada di buku. Warga ikut duduk di lingkaran. Tangan mereka
memegang tasbih, memuji namanya, merayu Tuhan. Siti berdiri dekat Bu Sari, tangannya pegang lengan ibunya yang gemeteran. "Bu, gangguan iki bakal hilang ta?" bisiknya. Bu Sari cuma ngangguk, matanya gak lepas dari api kecil yang mulai membakar kain kafan itu. Tiba-tiba angin kencang datang dari arah sawah, bikin daun pisang di pekarangan berterbangan. Api di depan Basukir goyang keras, hampir mati, meski kayunya masih banyak. Warga pada kaget. Beberapa ibu-ibu bisik-bisik takut. Basukir angkat tangan, kasih isyarat tenang. "Sing ganggu iki nesu, tapi iki kudu lawan," katanya. Suaranya naik sedikit. Dia tuang air doa dari botol kecil ke api, bikin asap putih tebal naik ke udara. Bau tanah basah bercampur bau kemenyan yang dibakar bareng. Siti ngerasa dingin di punggungnya, matanya gak bisa lelet dari atap gudang. Dia takut sosok itu balik, tapi gak ada apa-apa, cuma seng yang berkilau sama balok kayu yang diam. Ritual selesai pas tengah hari. Basukir nyuruh Pak Mulyo bongkar balok atap yang jadi sarang benda aneh itu. Pak Mulyo naik tangga kayu bareng, 2 tukang bawa palu sama linggis. Siti ngintip dari bawah, lihat bapaknya narik balok itu sampai lepas. Ada bekas hitam di kayu, kayak noda tinta, tapi gak jelas bentuknya. Pak Mulyo turun, bawa balok itu ke pinggir kali dekat kampung. "Buang di sini, biar tidak kembali. Alirkan ke aliran sungai," katanya. Terus lempar kayu itu ke air yang mengalir pelan. Siti sama Bu Sari ikut berdiri di pinggir kali, gak bilang apa-apa, cuma doa dalam hati biar semua beres. Air kali membawa balok itu perlahan sampai hilang. Sore harinya warga pulang ninggalin pekarangan yang udah rapi lagi. Gudang berdiri kosong, pintunya dikunci rapat. Malam itu suasana tenang banget, gak ada suara ketukan, gak ada bisikan, gak ada penampakan bayangan hitam. Siti duduk di teras bareng Pak Mulyo, dengerin bapaknya bercerita dan tak lupa menyalakan rokok andalannya, kretek. "Ti, kamu sudah tidak takut lagi kan?" tanyanya, suaranya hangat. "Tenang," Siti mengangguk tipis. "Sudah, Pak." Pak Mulyo cuma nyengir, tepuk pundak anaknya. Bu Sari duduk di dalam, sedang merapikan benang jahit. Kelihatan lega meski tangannya masih sedikit gemeter. Besok paginya Pak Mulyo mutusin tanya-tanya warga. Dia curiga karo Mas Joko, tukang ceria yang ceroboh itu. Dia punya kesempatan menaruh benda aneh itu. Dia panggil Joko ke rumah, duduk di teras. "Jok, kamu tahu kain itu dari mana yang ditemukan Basukir?" tanyanya, matanya tajam. Mas Joko garuk kepala, wajahnya bingung. Anu Pak, aku cuma main-main saja kok Pak. Nemuin kain itu di pinggir sawah kemarin sore. Aku taruh saja di atap. Aku gak tahu kalau bakal begini akhirnya. Mohon maaf ya Pak Mul, katanya, suaranya takut. Pak Mul cemberut, diam bentar terus bilang, "Niatmu itu buruk Jok. Aku tahu kau pura-pura nemu di pinggir sawah. Kau pasti ada niat tertentu. Aku tidak akan pernah pakai kamu lagi di proyekku nanti Jok. Tapi untuk itu aku maafin." Mas Joko ngangguk cepet, terus pamit pulang. Kelihatan takut dan malu. Pak Mul tahu kalau Joko punya niat sesuatu sama Siti. Tapi sudahlah, yang penting semua gangguannya sudah ditangani Basukir dan berhasil pergi. Pak Mulyo duduk di teras, menghisap rokok kreteknya dalam-dalam, lalu berkata, "Gudang ini sekarang aman." Selesai. Terkadang orang yang dekat dengan kita mempunyai sifat iri hati yang sangat luar biasa, ngeri. Hati-hati ya dalam bergaul. Sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Tony FS. Wassalamualaikum. Alhamdulillahirrabbilalamin.